Pernah nggak kalian buka media sosial dan lihat karya seni keren, tapi ternyata itu buatan AI? Rasanya campur aduk ya. Di satu sisi kagum karena hasilnya detail banget, tapi di sisi lain muncul pertanyaan, kalau AI bisa bikin karya sehebat ini, apa masih ada tempat buat kita seniman? Baik itu tradisional ataupun digital. Hari ini kita bakal bahas ini secara mendalam dan tanpa basa-basi. Apakah teknologi AI ini akan membuat seniman yang berkarya secara manual maupun tradisional itu jadi punah? Atau justru kita yang harus berubah cara berpikirnya? Siapkan diri kalian karena pembahasan ini bakalan mind-blowing. Kita hidup di era di mana teknologi berkembang pesat banget. AI seperti Midjourney, DALL-E atau Stable Diffusion sekarang bisa bikin karya seni yang dulu butuh waktu berhari-hari untuk dikerjakan dan bisa dikerjakan dalam hitungan detik. Sebagai seniman tradisional ataupun digital, ini tentu saja seperti ancaman. Tapi apa benar sesederhana itu? Apakah AI cuma ancaman atau sebenarnya peluang? Yuk kita diskusi dan kita bahas dari dua sisi, pro dan kontra. Pertama, kita lihat dari sisi positifnya. Menurut artikel dari Harvard Business Review, AI adalah salah satu revolusi terbesar di dunia kreatif. AI memungkinkan kita menciptakan lebih banyak karya dalam waktu yang jauh lebih singkat. Misalnya nih, di industri film, sekarang menggunakan AI untuk previsualisasi, membuat konsep awal dunia yang kompleks dan imajinatif. Di dunia gaming, AI membantu membuat desain karakter atau lingkungan dengan variasi tanpa akhir. Ini sesuatu yang nggak mungkin dilakukan seniman manual dalam waktu yang singkat. Bahkan Kevin Kelly dalam bukunya The Inevitable mengatakan, AI will amplify human creativity by taking over repetitive and time-consuming tasks. Yang artinya AI itu akan membuat kreativitas manusia menjadi lebih dan lebih lagi dengan cara mengambil alih aktivitas yang repetitif dan memakan waktu. Coba kamu bayangkan kalau kita bisa nggak lagi terjebak dalam tahap-tahap awal yang membosankan dan bisa langsung fokus ke bagian yang lebih kreatif. Kenyataannya, AI menawarkan efisiensi yang nggak bisa kita abaikan. Misalnya nih, seorang desain grafis bisa menggunakan AI untuk menghasilkan 50 variasi desain logo dalam 1 jam. Lalu memilih mana yang paling menarik untuk disempurnakan. Hal ini tentu saja menghemat waktu dan energi. Apakah ini berarti seniman manual nggak relevan lagi? Belum tentu. Tapi di sisi ini AI memang punya keunggulan besar terutama di dunia profesional. Ingat, dunia profesional. Tapi apakah AI benar-benar bisa menggantikan seni tradisional? Di sini kita lihat sisi lainnya. Seni tradisional adalah tentang proses dan jiwa. Picasso pernah bilang, "Art is not what you see, but what you make others see." Maksudnya adalah seni adalah bukan tentang apa yang kamu lihat, tapi apa yang membuat orang lain bisa melihat apa yang kita buat. Dan poin ini penting. Seni manual gak hanya soal hasil akhir, tapi juga perjalanan kita menciptakan karya itu. Mulai dari coretan pertama, coretan kedua, kesalahan-kesalahan yang kita buat, hingga garis yang akhirnya sempurna. Ada satu hal yang AI belum bisa lakukan, dan mungkin gak akan pernah bisa, yaitu emosi manusia. AI hanya bisa bekerja berdasarkan data dan algoritma, sementara seni manual membawa keunikan, cerita, dan bahkan rasa sakit yang dirasakan pembuatnya. Misalnya nih, ketika kalian menggambar di sketchbook, ada momen di mana kalian mungkin salah menarik garis, tapi justru dari kesalahan itu muncul ide baru. Muncul sebuah style yang mungkin gak akan pernah bisa ditiru oleh orang lain. Proses seperti ini gak mungkin dilakukan oleh AI, tentu saja.
Dan jangan lupa, seni tradisional memiliki keintiman yang gak tergantikan. Orang bisa merasakan kehadiran seniman dalam setiap goresan tinta, dalam setiap sapuan kuas, ataupun setiap goresan dari pensil yang dibuat. Apakah kalian merasakan hal yang sama ketika melihat karya AI? Saya rasa enggak ya. Jadi, apakah AI adalah musuh kita? Atau sekedar alat yang bisa kita manfaatkan? Ini adalah pertanyaan yang besar. Dan jawaban saya adalah tergantung cara kalian melihatnya. Kenapa harus memilih salah satu? Banyak seniman yang sekarang melihat AI bukan sebagai ancaman, tapi sebagai alat yang memperluas kemampuan mereka. Misalnya, kalian bisa menggunakan AI untuk mencari inspirasi awal atau memvisualkan ide yang kompleks. Tapi ya tetap proses pembuatannya dan finishingnya tetap kalian kerjakan secara manual, sehingga hasil akhirnya tetap punya jiwa dan dalam kontrol kalian sendiri. Ada contoh menarik. Seniman seperti Refik Anadol memanfaatkan AI untuk menciptakan seni instalasi yang sangat memukau. Dia gak memandang AI sebagai saingan, tapi sebagai kolaborator. Dan itu mungkin bisa jadi salah satu contoh untuk membuktikan bahwa teknologi dan seni tradisional sebenarnya bisa hidup berdampingan. Tapi saya juga paham ada dari kalian yang merasa kalau AI dilibatkan, rasanya seperti seni itu nggak murni lagi. Itu menurut saya sangat valid dan sangat masuk akal. Mengapa? Karena seni adalah pilihan. Seni adalah subjektif. Jadi masing-masing orang, masing-masing seniman itu memiliki pandangan yang tetap harus kita hargai apapun itu. Setiap seniman punya pendekatan yang berbeda. Sekarang kita coba diskusi ya. Coba kalian tulis di kolom komen. Saya mau kasih kalian pertanyaan yang lebih besar. Apakah seni itu hanya tentang hasil akhir atau tentang proses? Jika seni adalah tentang proses, maka menggambar manual akan selalu punya tempat di hati kita. Karena AI gak bisa menggantikan pengalaman itu. Tapi jika seni hanyalah tentang hasil akhir, apakah penting siapa yang membuatnya? Kita atau AI? Ini adalah perdebatan besar yang harus kita hadapi sebagai komunitas seniman atau sebagai pelaku seniman itu sendiri. Kita akan terus menghadapi ini semenjak kelahiran AI. Ini suka nggak suka, mau nggak mau harus terus kita hadapi karena AI sudah ada di sini dan kita tidak bisa memutar waktu. Itu fakta dan itu yang harus kita hadapi kenyataannya. Jadi, kalian ada di tim mana? Tim tradisional yang percaya pada keaslian proses manual atau tim futuristik yang melihat AI sebagai masa depan seni? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jadi, apakah seniman manual bakalan punah? Menurut saya, kita gak akan punah. Kita gak akan pernah hilang dan seniman akan terus ada selama manusia itu ada. Tapi kita harus adaptif. Seni akan selalu ada selama manusia yang punya cerita untuk disampaikan. Yang jelas, masa depan seni ada di tangan kita, di tangan saya, di tangan kalian. Kalau kalian suka diskusi seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Mari kita lanjutkan diskusi ini bersama-sama di video berikutnya ataupun di kolom komentar. Sampai jumpa dan teruslah berkarya. Thank you.